ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya lah segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Thayyib, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Aba wa Ummah serta para peserta didik MTS Ibnu Umar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, kegiatan pada saat bulan Ramadan dan juga sisa tahun ajaran 2021-2022. Thayyib, mudah-mudahan kegiatan hari ini walaupun kita selenggarakan melalui via Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan kebermanfaatan dalam acara pada pagi hari ini. Thayyib, untuk pemaparan dari materi terkait sosialisasi dan juga informasi-informasi yang terkait di dalamnya insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Razan Hafidhullah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Abu Razan untuk memberikan materi dan penjelasan kepada Aba wa Ummah serta para peserta didik. Tafadhal maskura Ustaz. Baik, syukran Ustaz Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita limpahan nikmat. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat Allah, yang insya Allah dengan bersyukur tersebut nikmat yang sudah ada akan Allah kekalkan dan akan Allah tambah dengan nikmat yang lebih baik. Salawat dan salam kita mohonkan agar senantiasa terlimpah pada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau,
sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Syukron kami sampaikan juga kepada Aba wa Umma yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi anak-anak kita ini. Insya Allah ini kami akan coba menyampaikan sosialisasi kegiatan Ramadan dan Syawal serta akhir atau sisa dari semester genap atau sisa dari tahun ajaran 2021-2022. Kami rasa perlu untuk kami sosialisasikan kepada Aba wa Umma semua agar kita semuanya bisa mengetahui, kemudian kita bisa sama-sama mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Baik. Mudah-mudahan yang belum hadir ini, kalau kami lihat masih ada beberapa wali murid yang belum hadir. Mudah-mudahan bisa menyusul ya. Tapi walaupun demikian, insya Allah ini kita rekam. Jadi nanti insya Allah bisa juga disimak bagi yang tidak mengikuti atau yang berhalangan uzur tidak hadir. Baik. Jadi adapun kegiatan ini kita bagi dua, kegiatan menjelang Ramadan, kemudian pasca Ramadan. Untuk kegiatan menjelang Ramadan, kegiatan Ramadan, menjelang Ramadan, kemudian kegiatan Ramadan dan pasca Ramadan. Kegiatan menjelang Ramadan, kita awali dengan memberikan ilmu tentang Ramadan. Jadi insya Allah siswa-siswa kita ini dibekali dengan pengetahuan tentang seputar Ramadan. Jadi akan kita ikutkan pada kegiatan KISR namanya, Kajian Islam Seputar Ramadan untuk Remaja, yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022. Ya, itu besok ya. Insya Allah itu akan dilaksanakan besok. Kegiatan ini pematerinya adalah Ustadz Abu Faruk Hafizahullah ya. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Ya. Afwan Ustadz. Nah, Ini tanggal 28 ini hari Kamis nanti Kak Ustadz. Hari Senin nanti Kak Ustadz. 27 Maret hari Ahad. 28. Hari Ahad ya. Coba hari Ahad. Tanggal 28 Ustadz. 28 Maret. Bukan 27 Maret. Itu disuruh ke sekolah Kak Ustadz. Ya nanti Ustadz jelaskan ya. Sebentar dulu. Ustadz sampaikan dulu sosialisasinya, nanti boleh tanya jawab setelah itu ya. Nah, acara KISR-nya ini dilaksanakan cuma satu hari, 27 Maret, hari Ahad, 2022, itu bertempat di Masjid Ar-Rahmas Pinggam Pratama. Ya. Bagi yang berhalangan untuk mengikuti secara offline, insya Allah nanti bisa juga mengikuti secara online ya. Ada live streaming ya, insya Allah yang akan diposting, di-share di grup kelas. Bagi yang mengikuti secara offline, akan mendapatkan manfaat yang lebih. Pertama, mendapat keberkahan di majelis ilmu di masjid. Kemudian akan mendapatkan buku
Ramadan bersama Rasulullah, ya, buku panduan Ramadan itu insya Allah akan dibagikan kepada peserta yang datang. Dengan catatan bukunya terbatas ya, ada sekitar 300 buku sudah disiapkan, dan peserta ini juga ada sekitar 300-an peserta. Jadi yang datang duluan mungkin ya yang akan mendapatkan bukunya. Kemudian juga nanti akan diberikan snack dan hadiah menarik ya, kayak door prize dan lain sebagainya, itu akan disiapkan oleh panitianya buat peserta yang mungkin bisa menjawab atau yang ditunjuk ya mungkin ya oleh panitia nanti, yang dipilih oleh panitia. Acaranya itu dilaksanakan dari jam 8 sampai sebelum zuhur. Nah, pengumuman acara ini sudah pernah kita share di grup kelas, nanti akan kita posting lagi setelah sosialisasi hari ini. Nah, kepada siswa kita minta mengikuti ini. Sebagai bukti mengikuti itu, siswa-siswa nanti diminta membuat catatan, di mana catatan nanti itu berupa narasi ataupun cerita pendek tentang pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut. Nah, di situ dihadiri kurang lebih 300 orang ya yang terdaftar secara online. Nah, kemudian bisa menceritakan di situ juga narasi terkait tentang konten materinya apa. Nah, kemudian nanti ini dikumpulkan pada ini Afwan ya. Ini ya benar ya tanggal 27 Maret malam harinya ya, jam 9. Nah, nanti akan kita lombakan siapa narasi yang membuat narasi terbaik ya, akan dinilai oleh guru bahasa. Ya, insya Allah. Insya Allah nanti juga akan kita berikan hadiah ya bagi yang membuat narasi terbaik ya. Nah, ini untuk KISR. Jadi harapannya siswa-siswi MTS bisa memiliki pengetahuan tentang Ramadan ya, seputar Ramadan. Nah, kemudian itu acaranya besok tanggal Ahad 27 Maret. Kemudian di hari Seninnya tanggal 28 Maret sampai dengan 1 April ya, sebelum Ramadan ya, ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar pekan akhir menjelang Ramadan ya. Kita akan lakukan pembelajaran dengan seperti biasa KBM hibrid ya, kegiatan belajar mengajar secara hibrid. Seperti biasa, kita bagi dua, ikhwan dan akhwat itu ya, terbagi terpisah. Nah, khusus nanti di hari Jumat ya, di hari Jumatnya itu kita akan melakukan murojaah offline ya, murojaah tahfiz Quran secara offline di sekolah ya, yang nanti akan dikombinasikan dengan kegiatan olahraga untuk ikhwan atau prakarya ataupun lomba memasak untuk akhwat di hari Jumat di tanggal 1 April insya Allah. Nah, nanti ini insya Allah nanti pada besok itu kita akan detailkan di weekly plan ya. Di weekly plan nanti akan kita detailkan apa aja kegiatan selama sepekan pekan depan itu insya Allah. Ustaz. Boleh bertanya Ustaz? Ya. Silakan, kenapa? Ana baru kembali sekitar hari Minggu Ustaz. Kalau tanggal 29, 30, 31 Ustaz. Apa? Kurang jelas suaranya, Gusti. Ana baru kembali ke Balikpapan kalau tanggal 30, tanggal 31 Ustaz. Oh ya, nanti bisa diikuti secara secara daring aja ya, secara live ya. Nah, untuk yang untuk KBM pekan akhir ini nanti kita buatkan insya Allah itu yang awal masuk adalah ikhwan ya, hari Selasa yang awal PTM.
Selasa, Rabu ikhwan, nanti Kamis itu baru akhwat. Jumat nanti baru semuanya. Karena ada acara offline ya. Offline murojaah ya. Yang diharapkan ini semuanya mengikuti. Baik ya. Terus kemudian untuk kegiatan pada saat Ramadan, ini yang kita sampaikan, ada Ramadan Ceria, itu dimulai dari tanggal 2 April, ini hari Sabtu, sampai dengan tanggal 4 April, itu hari Senin. Nah, bersama Ustadz Abu Faruk juga, Hafizullah, dan tim, ada timnya, itu dilaksanakan di tempat yang sama ya, di Masjid Ar-Rahmah Sepinggan Pratama, di komplek Sepinggan Pratama. Ini 3 hari, ini harus offline, dan ini wajib ya. Jadi semua siswa MTS mengikuti ini, karena ini wajib, dan ini sebenarnya berbayar ya. Jadi uang pendaftarannya ada berbayar 200.000 oleh panitia. Nah, nanti insya Allah akan ditanggung oleh sekolah. Tapi kalau masih orang tua ingin juga mau berkontribusi, tidak masalah. Tinggal nanti diinfokan ke pihak sekolah ya. Baik. Nah, nanti di acara tersebut ini akan dibahas selama 3 hari. Itu dia dari pagi sampai zuhur ya, dari pagi sampai zuhur. Materinya ada pembekalan tauhid selama 3 hari ini, nanti dibuat dalam bentuk halakoh-halakoh ya. Dan sejauh ini sudah ada yang mendaftar sekitar 300 orang juga acara ini pesertanya. Jadi mungkin juga ini bagian dari sosialisasi kepada teman-teman yang lain mungkin ya. Tidak hanya sebatas di MTS saja, mungkin punya nanti dapat teman-teman dari sekolah yang lain. Ya, jadi materinya itu ada pembekalan tentang tauhid, kemudian tentang tahfiz hadis dan surat-surat pilihan serta doa-doa sehari-hari juga ada, praktek wudu, tayamum sholat, kemudian kuis, ada games, ada door prize, juga ada kegiatan outdoor berupa penampilan berkuda dan kegiatan panahan. Insya Allah ya. Afwan Ustadz, mau bertanya. Ya, silakan. Febrian ini kan kemarin mau coba mendaftar lewat link yang dikirim di grup itu, tapi kodarullah terlambat kan Ustadz, jadi tutup. Ini gimana Ustadz? Ya, nanti khusus yang MTS Ibnu Umar kita daftarkan semuanya ya. Insya Allah masih kita coba nanti secara manual aja. Oh, nah. Syukur Ustadz. Ya, afwan. Baik. Kemudian kegiatan berikutnya itu kita punya tagline ya untuk Ramadan ini, adalah Ramadan terbaik kita ya. Ini tagline-nya kita. Kita berharap Ramadan yang kita hadapi nanti ini adalah Ramadan yang terbaik kita ya. Karena kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau tidak ya. Jadi kita berusaha untuk ini menjadi Ramadan terbaik kita. Makanya kita coba memanfaatkan, mengoptimalkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kegiatan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk kegiatan Ramadan berikutnya itu adalah kajian subuh pilihan secara online. Jadi kita akan pilih beberapa kajian-kajian subuh yang bisa diikuti live streamingnya oleh para siswa kita. Ya, ini kita udah pilih di sini. Ini memang semuanya dari Masjid Ar-Rahmah ya. Ada kajian Tazkiyatun Nufus, penyucian diri dari Ustadz Abu Yaman, Hafizullah. Ini untuk beberapa episode ya, kita ikutin sampai selesai. Kemudian ada Usul Salasah, 3 landasan utama, ini terkait akidah, Ustadz Nur Qamari, Hafizullah. Kemudian ada Fikih Muamalah, Ustadz Ahmad Rifai LC, Hafizullah. Ya, ini dia ada beberapa episodenya, ini diikutin semua. Kurang lebih ini sekitar 4-5 kali pertemuan satu Ustadz. Nah, jadi kita minta para siswa wajib membuat catatan kajian harian yang dikumpulkan setiap selesai kajian. Begitu kajian selesai, catatan yang kalian yang siswa telah buat di buku tulisnya, sebaiknya beli 1 buku khusus, buku kajian, buku tulis, ya,
dicatat di buku tulis biar jangan di kertas nanti hilang. Buat beli satu buku khusus kajian, dicatat di situ. Setiap selesai kajian langsung di-storekan, diposting di grup kelas bahwa sudah mencatat kajian tersebut. Dan kemudian kenapa di buku? Karena nantinya akan ada proyek Ramadan yang harus diselesaikan oleh siswa. Yaitu hasil catatannya itu akan dia buat dalam satu buku yang dia ketik gitu ya. Jadiin buku, dikasih cover dan lain sebagainya, diperbagus ya. Itu nanti akan dinilai dan akan dikumpulkan pada saat setelah liburan Ramadan dan Idul Fitri nanti sebagai proyek Ramadan siswa. Insya Allah itu akan kita lakukan. Semoga dengan mencatat ini mengikat ilmu ya, mudah-mudahan jadi tidak sia-sia, bisa mengikat ilmu, mereka bisa kemudian mengulang-ulang lagi catatan mereka sendiri. Jadi nanti mereka punya karya, akhirnya nanti membuat satu buku ya, satu buku yang terkait dengan catatan kajian ini. Kemudian pada Ramadan itu kita juga tetap belajar ya, ada tetap KBM hybrid untuk semester genap, khusus untuk siswa kelas 7 dan 8 ya, jadi menyelesaikan semester genap. Nah, cuman jamnya akan ada perubahan, itu dari Senin sampai Jumat kita mulainya jam 8 lebih cepat dan pulangnya selesainya juga lebih cepat sampai jam 11. Baik, terus kemudian khusus untuk kelas 9. Nah, kelas 9 tidak belajar semester genap lagi ya pada saat Ramadan. Jadi pelajaran semester genap dicukupkan untuk kelas 9 karena akan fokus mempersiapkan pencapaian target-target kelulusan MTS Ibnu Umar yang seperti mana yang sebelum pertemuan sosialisasi khusus parenting kelas 9 sudah kita sampaikan target-target apa yang harus bisa dipenuhi untuk bisa lulus di MTS Ibnu Umar. Nah, itu yang kita akan dukung, kita lakukan program khusus untuk kelas 9 untuk mencapai target-target kelulusan. Ya, mulai dari hafalannya, ya, target hafalan berapa juz, itu kita kemudian mufrodat bahasa Arab, kemudian praktek ibadahnya, nanti akan kita support ya, karena nanti pada saatnya, pada saat tes, mudah-mudahan sudah bisa sehingga kita nyatakan lulus. Kemudian yang terpenting juga masalah pengembangan akhlak ya, pengembangan akhlak itu juga akan jadi pertimbangan yang utama. Baik. Insya Allah ini untuk KBN hybrid dan program pendukung pencapaian target kelulusan buat kelas 9 nanti akan kita detailkan dalam weekly plan ya. Insya Allah akan di dalam weekly plan itu yang akan kirim akan kita detailkan seperti apa. Berikutnya kegiatan Ramadan berikutnya itu adalah kajian kuliah duha. Siswa kita ikutkan untuk mengikuti kajian kuliah duha berupa pelatihan fardu kifayah. Pelatihan ini ada teori dan prakteknya di masjid yang sama, di tempat yang sama, di Masjid Ar-Rahmas Pinggan Pratama. Ini pelatihan fardu kifayah ini akan dipandu oleh Ustadz Ahmad Rofi'i Sitorus Hafizahullah. Dilakukan selama 2 pekan ya, sepekan 2 kali, Sabtu dan Ahad ini, mulai dari pagi sampai dengan menjelang zuhur juga. Nah, kita harapkan nanti siswa-siswa MTS sudah paham
bisa memahami dan bisa mempraktekkan fardu kifayah. Karena kita harapkan nanti mereka bisa langsung melaksanakan pada saat keluarga terdekatnya, ya, keluarga terdekat kita masing-masing yang Allah panggil ya. Nah, jadi bisa langsung ditangani oleh anak-anak kita. Kita harapkan targetnya seperti itu. Dan ini terbuka buat umum. Orang tua, acara-acara ini terbuka buat umum. Orang tua bisa untuk hadir. Ini kita siapkan juga disiapkan buku yang dikarang oleh Ustadz Ahmad Rofi'i sendiri. Cuman bukunya terbatas untuk 100 orang pertama yang datang duluan saja. Nah, Taib. Jadi untuk kajian kuliah duha ini cukup menghadiri ya. Tidak ada penugasan setelahnya ya. Tidak harus membuat buku, tidak boleh. Cuman cukup menghadiri. Targetnya nanti adalah bisa mempraktekkan. Khusus bagi kelas 9 ini nanti akan kita ujikan ya pada saat ujian kelulusan. Ini termasuk dari paket parameter kelulusan untuk masalah pelaksanaan ibadah ya. Ibadah sholat, termasuk ini fardu kifayah juga. Jadi makanya wajib bagi kelas 9 untuk mengikuti ini. Ini terbuka buat ikhwan dan akhwat. Jadi insya Allah nanti Ustadz Ahmad Rofi'i akan bersama Ummu Ahmad yang istrinya untuk bagian akhwat insya Allah. Terus kemudian untuk tahfiz Al-Quran yang biasa kita lakukan pada saat ba'da subuh, kita pindah ke ba'da asar. Karena ba'da subuh itu ada kita mendengarkan kuliah subuh, jadi tahfiz Qurannya ba'da asar sampai jam 5, 1 jam aja. Jam 5 ke jam 5 setelahnya itu kita berharap siswa-siswi bisa membantu orang tua menyiapkan buka puasa. Khusus nanti di hari Senin itu kita tetap pada subuh. Karena di hari Senin itu murojaah hafalan sepekan. Ya. Murojaah hari Senin kita pakai murojaah hafalan sepekan. Karena kebetulan jadwal kuliah subuh hari Senin ini kita skip ya, tidak kita ikutin. Jadi kita pakai untuk murojaah hafalan sepekan siswa. Baik. Selanjutnya khatam tilawah Al-Quran 30 juz. Nah, ini kita minta mulai dari 1 Ramadan, siswa sudah mulai membaca dari start Al-Fatihah, ya, tilawah. Mudah-mudahan ada yang bisa khatam dalam setengah bulan ya, 15 hari. Makanya dari 15 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, kalau bisa 2 kali khatam, ya bagus ya. Kemarin pengalaman tahun lalu ada yang 2 kali. Ya, siswa ada yang bisa 2 kali khatam tilawah. Tinggal diatur waktunya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Insya Allah nanti bagi yang khatam akan kita siapkan juga hadiah ya. Hadiah buat siswa-siswa yang bisa khatam Quran. Seperti tahun lalu. Kemudian libur Ramadan. Kita pakai untuk itikaf mandiri ya. Jadi kita aktivitasnya 1 sampai 20 Ramadan saja. 21 Ramadan kita sudah libur, tidak ada aktivitas lagi. Itu mandiri masing-masing. Bagi yang mau itikaf silakan itikaf secara mandiri di tempat yang dipilih masing-masing ya. Nah, jadi itikaf itu 21 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Adapun libur Lebaran, setelah itu Lebaran kita libur. Insya Allah tanggal 9 kita akan masuk kembali. Ya, tanggal 9 akan masuk kembali, di mana pada saat masuk ini pengumpulan proyek Ramadan tadi itu sudah harus dikumpul ya, yang berupa buku kajian kuliah subuh tadi. Ya, sudah di print, dijadiin buku, dibuat covernya bagus, apa? Nah, itu jadi karya masing-masing siswa ya, dikumpul ya, dan akan dinilai sebagai proyek Ramadan siswa.
Baik. Selanjutnya tanggal 9 tadi kita masuk sudah ya, tanggal 9 Mei. Tanggal 23 sampai 27, nah ini adalah pengujian dan penilaian target-target kelulusan khusus buat kelas 9. Target-target yang sudah kita tetapkan ini harus dipenuhi untuk bisa lulus dari MTS Ibnu Umar untuk tahun ajaran 2001-2002 khusus untuk siswa kelas 9. Kita minta siswa kelas 9 lebih intens, lebih serius untuk menyiapkan ini. Ya, target-target kelulusan ini. Jangan buang waktu yang ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar bisa lulus. Kemudian pengumuman kelulusan, insya Allah nanti akan dilaksanakan di tanggal 4 Juni secara tertulis akan kita sampaikan. Kemudian nanti juga ada mungkin penyerahan surat keterangan lulus yang kita rencanakan di 4 Juni ya. Ini masih menunggu konfirmasi dari Kemenak. Insya Allah di sekitar di tanggal 4 Juni. Nah, khusus bagi kelas 7 dan 8, nah ini adalah ujian semester ya, penilaian atau penilaian akhir tahun ajaran. Kelas 7 dan 8 nanti akan kita lakukan ujiannya sekitar di tanggal 30 Mei sampai 11 Juni. Ya, 11 Juni ini udah termasuk remedialnya ya. Jika ada yang remedi, kita spare ini sampai 11 Juni. Nanti insya Allah bagi rapor di sekitar tanggal 18 Juni 2022. Kemudian libur akhir tahun ajaran. Baik, itu aja mungkin sosialisasi terkait kegiatan Ramadan dan akhir tahun ajaran kita yang bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Ana kembalikan ke Ustaz Ari ya. Tafadhol Ustaz Ari. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Beberapa informasi sudah disampaikan oleh kepala madrasah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa sampai untuk bulan Ramadan. Insya Allah tinggal beberapa hitungan hari. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan tersebut. Jika ada pertanyaan terkait informasi yang sudah disampaikan, silahkan Abah wa Ummah untuk membuka mic-nya. Atau jika ada teman-teman siswa-siswi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, kalau tidak ada yang dikonfirmasi, insya Allah semua sudah paham Ustaz. Ya, tafadhali Untuk yang kegiatan Ramadannya yang siswa akhwat masak dan prakarya itu masuknya kapan saja? Ya, insya Allah untuk prakarya untuk akhwat itu akan dilaksanakan pada pekan depan, hari Senin ini ya. Afwan, maksudnya pekan ini, pekan depan itu pada hari Jumat. Untuk ikhwan itu kegiatan praktek jasmani. Kemudian untuk akhwat nanti akan diadakan lomba memasak. Ya.
Untuk pembagian kelompoknya dan apa saja yang perlu dipersiapkan nanti akan diinfokan kemudian insya Allah. Ya, jadi kita maksimalkan waktu ini sebelum memasuki bulan Ramadan, kita gunakan untuk memanfaatkan waktu untuk belajar memasak, kemudian nanti menikmati hidangan yang ada, ya, karena nanti kita akan menahan makan dan minum selama 1 bulan. Ya, jadi insya Allah masih ada waktu, kita maksimalkan untuk belajar memasak dan kemudian kita gunakan untuk makan bersama ya di sekolah yang akan dikemas dengan adanya lomba ya, seperti itu. Afwan Ustadz, besok jadi turun ya kegiatannya ke Masjid Ar-Rahmanya? Untuk kegiatan, ya mungkin Ustadz Abu Razan bisa menyampaikan, Ustadz. Nah, jadi besok turun ke Masjid Ar-Rahmah di Pinggan Pratama, ya, akan lebih baik ya mengikuti kajian langsung di majelis ilmu, manfaatnya lebih besar. Tapi kalau memang terkendala, insya Allah masih bisa diikuti secara online ya. Nanti akan kita share link live streamingnya. Nah, karena itu wajib harus diikuti karena ada berupa tugas buat siswa untuk membuat catatan kajian, dia buat narasi, dia buat pengalamannya selama ikuti kegiatan itu. Nah itu nanti akan kita perlombakan narasinya itu ya, nanti akan dinilai oleh guru bahasa. Nanti siapa pemenangnya insya Allah akan kita berikan juga hadiah. Pemenang membuat jam 8 ya Ustaz? Ya, mulainya jam 8. Nanti kita share ulang di grup kelas ya. Flyernya nanti akan kita share ulang supaya. Ya, 6. Jadi apabila bisa dilakukan secara offline maka itu lebih baik dan insya Allah kebermanfaatannya dan keberkahannya juga semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena datang langsung di salah satu dari taman-taman surga ya di masjid. Thayyib. Ada lagi Abah Umah yang ingin disampaikan atau teman-teman dari siswa-siswi? Silakan. Insya Allah kegiatan Ramadan ini sangat padat dan insya Allah bermanfaat sekali. Jadi usahakan dan maksimalkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin karena kita tidak tahu sampai kapan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa mendapatkan nikmat ini. Kalau datang ke acara PTM yang tanggal 28 sampai tanggal 1 April tadi itu, kalau datangnya tanggal 30 nggak apa-apa, Mas? Ya, bisa diulangi, Disti. Kegiatan pekan akhir menjelang Ramadan 28 Maret sampai 1 April itu ada datangnya tanggal 29 pun 30 bisa kan? Untuk sebelum Ramadan itu nanti insya Allah akan diawali dengan teman-teman ikhwan pada hari Selasa dan Rabu. Untuk akhwatnya Kamis dan Jumat nanti datang ke sekolah. Ya, untuk hari Jumat itu kita manfaatkan dengan murojaah pekanan ya, murojaah pekanan di sekolah. Jadi seluruh siswa datang ke sekolah secara bersamaan. Untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu hybrid learning. Ya, dimulai dari siswa ikhwan dan kemudian siswa akhwat. Seperti itu, Disti. Ustadz, untuk cover bukunya itu, Ustadz, topik kajiannya itu, Ustadz,
Itu dibuat sendiri Kak Ustadz. Cover buku. Ya, mungkin Ustadz Abu Razan bisa membantu. Ya, ya, dibuat sendiri. Jadi kalian membuat buku lah ibaratnya ya. Membuat buku dari catatan-catatan yang sudah kalian kumpulkan. Jadi itu setiap hari Ustadz? Setiap hari kan disetorkan catatan itu. Jadi cukup difoto saja yang sudah dicatat di buku tulis, fotokan. Setiap selesai kajian. Ya, waktunya begitu selesai kajian langsung disetorkan di grup. Nah, kemudian nanti dikumpulkan, kalian ketik jadi satu buku ya. Yang kalian catat itu diketik, jadiin buku, dikasih cover, apa semua, bagusin. Nanti pada saat selesai liburan, nanti selesai Syawal, selesai liburan Id ya, kita masuk, nah itu dikumpulkan. Yang sudah diketik ya, diketik dibuat jadi buku lah, belajar buat buku. Boleh dikasih pengantarnya, boleh misalnya di depannya kasih kata pengantar dari pengarang, sekalian sebagai pengarang bukunya kan, boleh. Ada tanda tangan kalian di situ nggak apa-apa ya, tanda tangan pengarang buku. Bisa gitu kan? Nah, Ya Ustadz. ya dibuat yang bagus ya, karena nanti akan dinilai. Nah, untuk pencatatan, karena kita ini harus mengikat ilmu dengan cara menulisnya ya. Seperti para salaf dulu, beliau sangat rajin sekali mencatat ya, karena beliau tahu bahwa ilmu itu sangat sekali berharga dan bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi beliau setiap kali menuntut ilmu, beliau langsung mencatat ya. Seperti itu. Jadi usahakan teman-teman siswa-siswi mencatat ya, mencatat setiap kajian, kemudian difoto dan di-share di grup kelas masing-masing dengan bertujuan yang pertama agar Ustadz dan Ustazah tahu siapa yang hadir pada saat kajian. Ya, yang pertama itu sebagai bukti kehadiran. Jadi setiap selesai kajian difoto kemudian di-share di grup, dan kemudian yang kedua agar catatan yang difoto kemudian di-share di grup itu tidak terpisah dengan yang lain ya. Jadi biar jadi satu di satu grup tersebut. Jadi kita mudah dalam menilainya. Dan usahakan untuk penulisan kemudian hal-hal yang terkait itu dicatat dengan rapi, dan juga perhatikan kebersihan dalam catatannya, seperti itu. Ya, jadi setiap hari difoto kemudian dikirim ke grup. Nah, nanti setelah selesai keseluruhan, maka seluruh catatan itu dikumpulkan jadi satu, kemudian ditulis mulai dari daftar buku tersebut, dan kemudian bisa dijilid ya, dijilid dan distorkan ke sekolah. Itu. Dan nanti insya Allah juga catatan tersebut setelah dinilai dari Ustadz, setelah dinilai oleh Ustadz dan Ustazah, maka akan diserahkan kembali kepada siswa-siswi untuk dijadikan sebagai panduan untuk belajar. Itu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Yang untuk buku tadi, kalau mau diketik lagi ulang itu lebih bagus ya. Jadi buku yang rapi gitu ya. Jadi produksi buku lah. Ketik ulang, dibagusin. Kalian membuat satu buku. Inilah sebagai karya kalian gitu kan. Di depannya dibuat kata pengantar dari pengarang kalian yang mengarang buku itu. Ya, pengantar siapa gitu ya. Terus tanda tangan juga di situ bagus. Nah, baru di cover, dikasih cover, dijilid di cover yang bagus. Jadi buku. Ya, untuk proyek Ramadan
tahun ini. Jadi kalau bisa diketik ulang, jadi bukan foto-foto tadi dikumpul, tapi diketik ulang yang sudah dicatat itu. Itu proyek selama Ramadan, kan liburnya cukup panjang ya, dari 21 Ramadan sampai setelah Syawal ya. Nah, itu bisa dipakai untuk membuat buku. Ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk membuat sebuah buku yang insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi diri kita masing-masing ya. Jadi harap mengikuti seluruh rangkaian dari kegiatan Ramadan itu, dan nanti hasilnya teman-teman akan dapat mampu untuk mencatat dengan baik. Ya, jadi silakan diikuti mulai dari awal hingga akhir sesi. Ada lagi sebelum kita akhiri? Buat Ustaz. Iya, nah. Jika sudah tidak ada, maka kita cukupkan kegiatan sosialisasi hari ini dengan mengucap syukur ya, kalimat yang sangat mulia yaitu alhamdulillah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan sudah tidak ada lagi yang akan dikonfirmasi, maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencapaikan kita ya untuk mempertemukan dan bertemu pada bulan Ramadan pada tahun ini insya Allah, dan manfaatkan waktu ini dengan baik karena kita hanya bertemu dengan hanya sekali dalam sebulan ya. Ya, maksudnya kita hanya bertemu dalam satu tahun itu hanya 1 bulan sekali, dimaksimalkan dengan baik. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan ini mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Kita Ana memohon maaf mewakili teman-teman ustadz dan ustazah apabila ada salah-salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan kita akhiri ya, syukran Ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada aba wa ummah yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Dan akhirnya kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.